Ini ikan layang-layang. Wow. Ikan layang gede banget ya. Tembung. Apa ini maksudnya? Dek. Batasnya pada beli online. Iya. Jadi nggak bisa dijual. Apa ini, Dek? Piranha. Dan pernah ke sini. Iya. Kan ya? Ini ikan doang, Dek. Biasanya jam 10 ya pertunjukan. Setengah 10. Jadwalnya lupa gua. Ada bintang lautnya. Benar rumah Petri. Iya. Ayo, yang lain. Sini nih, Teh. Dedek. Oh. Ada nggak ikannya? Dek pari. Dek pari. Apa ini? Mama itu buaya. Hmm. Kalau ke atas mau ngeliat dalaman ini, kalau ke atas. Daleman apa? Dalaman itu apa? Ngerinya memegang kaca-kaca. Oh, hiunya di atas, oh. Tuh hiunya lihat di atas. Mama, itu yang gede. Udah sana, ayo, kalau mau lihat yuk. Kita masuk. Hiu. Nggak boleh dimasukin tangannya ya? Iya, enggak ini. Udah yuk, sana dalam. Tong susu nggak pakai? Enggak, udah biarin gini aja dah. Nggak apa-apa, ini jalan. Sama aja. Ya Allah. Hai. Papa ini ikan apa? Ikan bandeng. Itu sepatu tadi. Aku takut. Apa, Dek? Takut tadi di atas ada. Dek, ini deh parinya, Dek. Ikan Pak. Takut pecah nih Pak. Tuh. Ikan. Oh, tuh. Pari gede tuh. Ikan tari. Apa itu, Dek? Padi Itu ambil lihat di Iya. atas. Iya, nemplok deh. Nggak nemplok. nempel.
Ini kayaknya besar banget. Maju. Ayo. Ya udah, ke sini dulu kita. Pada apa itu? Ikan kerapu. Ikan kerapu loh. Besar banget. Tuh, gede tuh. Oh. Layangan lewat. Mana? Tuh, layangan lewat tadi. Sini. Mau ke atas, ayo. Ayo ke atas yuk. Ntar. Teteh, Dedek. Lalu kita naik ke atas. Baik. Oh. Itu apa? Fosil. Takut lu. Ini apa ini? Macan. Ini Swimming. Yang diawet-awetin ini. Ini ikan pari. Ini dulu nih. Gurita ini nih oktopusnya. Dalam juga. Ya, emang dalam banget. Boleh masuk. Yang enggak lah. Tadi makan. Ada piranha. Oh, boleh kalau masuk tuh harus. boleh kalau piranha Ini. itu air tawar. Iya, boleh minum air laut. Beda. Bisa kalau piranha. Ini hiunya nih pausnya nih. Jadi atas. Dah yuk, sana. Tadi kita di bawah sini, Dek, di dalam, Dek. Iya, Tadi di dalam tadi kita sini. di bawah situ. Udah jalan. Sudah. Udah tutup. Udah, gitu aja. Udah gitu aja, guys. Jadi fish. Ini mau ngapain? Foto di video tuh. Foto dulu guys. Ikan. Tuh. Jadi apa? Jadi apa? Emang ya? Ikan lele. Di belakang. Wow. Jellyfish. Ada. Wow. Good. Sono juga ada tuh. Di sini termuter ya. Mana itu? Ada, ini transparan. Halus banget. Tuh. Ini mirip dong. Tapi ada yang seukuran. Udah yuk sana tuh, sayang. Tuh ada yang panjang banget tuh. Sini nih, Dek.
itu. Cuma satu, terbang kan kedua. Sebelah sini deh, nggak ada deh, mau deh. Panjang. Oh, ada dua. Apa ini ada rumahnya? Ikannya kenapa itu? Ikannya mager. Males dia, ada yang ngajak main. Males keluar. Ayo. Oh ini nih. Ini kayaknya yang dulu giniin. Ini deh bola deh. Ini apa bukan ya? Bola dia. Zaman dulu. Nah, yang gurita. Ayo. Diawetin, Dek. Diawetin nih. Ini ada kayak itu ya, Pak. Lobster. Tuh. Tuh. Kepiting. Kayak kepiting Alaska ya. Di atas deh. Cumi. Ini deh, ini deh. Banyak ikan-ikannya. Apa? 1, 2, 3. Kurang semangat, selamat pagi semuanya. Udah mulai semangat, yang masih lemes jawabnya sudah sarapan pagi belum? Mau sarapan gratis? Mau? Sama ikan piranhanya mau? Nggak ya, kalau sama ikan piranha yang jatuh di perairan air tawar. Saat ini ya, mungkin pengunjung banyak yang menerka ini adalah ikan bawal. Kak, ini kameranya ada yang baru beneran dipersiapkan kamera ponsel ataupun kamera digitalnya. Kita hitung mundur bersama-sama ya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan dilemparkan Kak Lutfi. Wow, kita lihat ya. Saat ini makanan yang diberikan ada beberapa ekor ikan kembung. Kita kenalan sejenak dengan ikan piranha yang saat ini ingin diberikan makan. Jenisnya adalah ikan piranha perut merah atau red-bellied piranha. Dengan nama lengkap Pycnocentrus nataneri, ikan piranha Oh, ikannya nggak nafsu makan dong, nggak mau. satu spesies ikan adalah salah satu sifat Oh, ikannya nggak mau makan, guys. piranha, yang dimana ia ini dapat yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh ikan piranha ya. Jadi dia ini makannya sedikit demi sedikit ya sahabat laut, dimana ia ini akan membawa terlebih dahulu makan laut, dimana ternyata untuk ikan piranha ini sendiri tidak dapat besar kembali untuk ukuran tubuhnya hanya mampu mencapai 30 cm saja. Sedangkan untuk ikan bawal dia ini dapat panjang maksimalnya atau ukurannya atau besarnya mencapai 90 cm. Trauma, lihat sana. Rasakan sensasi memberikan makan nih bagi biota ikan hiu maupun ikan pari yang tinggal di kandang bawah sahabat. Itu arwana. Gue udah ngomong. Duduk saya duduk, mau foto mah duduk. Wow. Oh, dia kesini tuh. Ini kalau bisa naik lucu nih foto di atas. Abe mau. Nah, tangan teteh nah. Mama takut Coba tangan adek. Semuanya pagi-pagi udah jalan-jalan di Siwot Ancol, udah pada sarapan pagi belum sini? Belum sarapan, mana yang belum sarapan pagi? Kecil tangan dulu. Oh belum, masih banyak. Mau sarapan bareng nggak sama ikan-ikannya? Mau, mana yang mau? Jadi sashimi makanannya ya. Nah, kalau di sini sahabat laut kita semua sudah berkumpul di depan dari Akuarium Utama Siwot Ancol. Kita sama-sama mau melihat sarapan pagi bagi biota-biota ikan yang tinggal di akuarium utamanya. Karena kita semua sudah hadir nih, sama-sama mau melihat akan ada 2 orang penyelam yang akan termasuk turun ke dalam dari akuarium untuk memberikan makan bagi biota-biota ikan yang tinggal di akuarium utama Siwot Ancol. Kira-kira ada yang tahu nggak ikan-ikannya sarapan paginya pakai apa? Tahu nggak? Ikan. Pakai nasi uduk nggak? Enggak ya. Pakai apa? Daging apa? Daging ikan, daging rendang. Daging ayam.
kuning, nanti ada ikan kembung, ada ikan tongkol, ada oktopus atau gurita dalam satu kali pemberengan ikan di akuarium Taman Siwat Ancol. Saat ini sama-sama bisa kita lihat penyelamnya belum kelihatan karena masih bersiap-siap di atas akuariumnya untuk mempersiapkan pakaian selam, mempersiapkan tabung oksigen, serta mempersiapkan makanan yang akan dibawakan masuk ke dalam dari akuarium Taman Siwat Ancol. Sebelumnya terlebih dahulu, nama saya Citra, salah satu staff education dari Siwat Ancol yang akan memberikan beberapa informasi mengenai ikannya, akuariumnya, ataupun kapal yang akan masuk ke dalam dari akuarium Taman Siwat Ancol. Nah, sampai kita perkenalan nih dengan biota-biota ikan yang tinggal di akuarium Taman, mungkin sedikit kenalan juga ya dengan biota-biota ikan yang berada di akuarium Siwat Ancol juga. Sebelumnya sudah keliling semua atau belum ini? Belum keliling. Nanti kalau udah kasih makan ikan, belum kasih makan ikan, keliling lagi ya di Siwat Ancol ya. Masih banyak akuarium di Siwat Ancol yang bisa dilihat-lihat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kenalan dengan biota-biota ikan yang tinggal di akuarium Siwat Ancol. Sambil berkenalan, di sini guys juga sudah membawakan hadiah. Ada hadiah yaitu berupa stiker dari Siwat Ancol. Kira-kira ada yang mau hadiah nggak di sini? Mana yang mau hadiah? Itu tangannya yang mau hadiah. Mau semua. Oke, kalau gitu karena hadiahnya cukup terbatas sekali pada pagi hari ini, jadi untuk mendapatkan hadiahnya harus ada pertanyaan yang bisa dijawab dulu sama sahabat lautnya pada pagi hari ini. Kira-kira setuju nggak kalau ada pertanyaannya? Apa hadiahnya dilemparin aja? Hah? Lempar pertanyaan aja ya? Kita kasih lempar pertanyaan aja ya. Pertanyaannya mau yang gampang atau mau yang susah? Yang susah aja enggak? Ya, yang gampang aja. Kalau gitu pertanyaannya gampangnya seputar biota-biota yang tinggal di Siwat Ancol. Mungkin walaupun belum keliling di Siwat Ancol, pasti mungkin ada yang melihat ya di area kolam sahabat laut tuh di sebelah sana, di ujung tuh area kolamnya kecil, kolamnya terbuka di depan dari akuarium ikan piranha. Itu ada salah satu biota laut warna-warni, ada warna biru, ada warna pink, ada warna merah, warnanya coklat. Ada 3 spesies biota laut yang tinggal di area kolam di sebelah sana. Nah, ini biota lautnya nih salah satu sahabatnya SpongeBob kalau di film kartun. Tahu nggak sih siapa sahabatnya SpongeBob? Patrick, betul Patrick. Bukan Tuan Crab. Bukan ya. Nah, sahabatnya adalah Patrick. Kira-kira tahu nggak sih Patrick itu hewan apa? Nah, pertanyaannya soal si bintang laut. Nah, sama-sama nih kita kenal soal bintang laut ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa jumlah kaki dari si bintang laut? Hanya berapa? Coba. Sebentar. Di sini udah ada jawabannya. Coba kita lihat penyelamnya. Oh, udah ada di belakang sana. Coba tadi kakinya bintang laut adanya berapa sih? 300. Ada 300. Yakin sama jawabannya? Kira-kira benar nggak kalau kakinya ada 300? Kebanyakan nggak sih kakinya? Enggak ya, betul jawabannya. Ini ada hadiah dari Siwat Ancol. Terima kasih. Nanti kita akan kembali dengan bintang laut. Tapi saat ini kita kenalan dulu dengan penyelam yang sudah mulai hadir. Boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk penyelam Siwat Ancol. Sudah hadir, halo kan penyelam. Boleh kasih lambaian tangan penyelamnya nih. Nah, sudah masuk, sudah hadir orang penyelam Siwat Ancol. Bisa dilihat saat ini masing-masing penyelam kami sudah menggunakan pakaian selam khusus, sudah membawakan tabung oksigen, dan juga sudah membawakan makanan. Tuh lihat tuh, makanannya ada dari ember putih. Ya, dalam satu embernya ini di sini ada gempa baling dari ikan segar. Tadi ada ikan segar kuning, ada ikan kembung, ada ikan tongkol, ada juga oktopus atau gurita. Dalam satu embernya penyelam kami membawakan makanan sebanyak 25 kg. Karena saat ini sudah ada 2 penyelam, artinya pada pagi hari ini penyelam kami membawakan makanan sebanyak 50 kg banyaknya sahabat laut. Banyak ya 50 kg, tapi ternyata 50 kg nggak cukup untuk satu hari di akuarium Taman Siwat Ancol. Dari akuarium utama ini kami berikan makan bagi biota-biota ikannya yaitu sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari. Artinya dalam satu hari saja di akuarium
akuarium utama Suwon Ancol, kalau kamu habiskan makanan itu sebanyak 100 hingga 150 kg banyaknya ikan-ikan segar. Cukup banyak sekali makanannya karena jumlah ikannya yang juga cukup banyak yang tinggal di akuarium utama ini. Nah, saat kita kenal mungkin nih dengan biota ikan di sebelah sini, sudah disapa-sapa, sudah dikasih senyuman pagi-pagi, tuh ya. Di sini ada salah satu biota predator laut, bentuknya pipi, gepeng, ikannya selalu tersenyum. Tahu nggak namanya ikan apa? Ikan pari atau ikan pari? Pari, namanya ikan pari, tepat sekali. Nah, ikan pari yang saat ini sedang diberikan makan di akuarium utama Suwon Ancol jenisnya adalah pari kelapa atau Chinkin suipe. Nah, ikan pari, kita sama-sama tuh makannya mau diputar-putar sampai dalamnya kelihatan, oh diputar, masih diputar lagi kan? Masih diputar lagi, langsung dikasih makanannya. Nah, ikan pari kelapa ini memiliki warna corak tubuh di bagian atasnya ini berwarna sedikit kecoklatan ya, atau keabu-abuan. Jenisnya tadi pari kelapa atau Chinkin suipe. Ikan pari termasuk biota predator. Apa sih biota predator? Biota predator adalah biota yang dapat mencari makanan maupun biota dapat mencari masanya sendiri ketika mereka ada di alam bebas. Nah, kalau dengan biota ikan pari selain terkenal sebagai biota predator, ikan ini juga terkenal sebagai salah satu biota ikan yang berbahaya atau danger fish. Kira-kira setuju nggak kalau ikan pari dibilang berbahaya? Setuju nggak? Setuju. Kenapa setujunya? Padahal ikan pari dibilangnya seperti ramah sekali loh, selalu tersenyum karena ekornya beracun tanpa sekali. Dan sama-sama nih, ekornya panjang sekali di bagian dari pangkal ekornya, di bagian tengah sana itu ada yang beracun. Yang beracun adalah durinya. Jadi ternyata yang berbahaya bukanlah ekornya, melainkan duri beracunnya tersebut yang terdapat di bagian dari pangkal ekornya. Duri beracunnya namanya adalah serotonin, berbahaya sekali bila mengenai organ tubuh manusia, seperti mengenai ada bagian kaki, bagian lengan, dapat menyebabkan kram, kebas, bakal parahnya hingga kelumpuhan. Tapi jika dia beracunnya tertancap mengenai organ vital manusia, seperti mengenai area bagian dada ataupun sekitar jantung, dapat menyebabkan hingga kematian. Cukup berbahaya sekali kedengarannya. Tapi ternyata dia beracun pada ikan pari adalah salah satu bentuk pertahanan dari mereka terhadap mangsa ataupun predator yang ada di perairan air laut maupun yang ada di perairan air tawar. Kalau ternyata ikan pari tidak semuanya tinggal di air laut, ada juga ikan pari yang asalnya dari air tawar. Di sebelah sini ya ada biota orang laut juga. Nanti kita kenalan sedikit ya dengan biotanya lagi. Ikan pari terlebih dahulu sedikit lagi, di mana ikan pari juga ada yang asalnya dari air tawar, biota freshwater. Jenisnya adalah pari motoro. Di Suwon Ancol ada nggak? Ada di akuarium truk di bagian belakang dekat dari akuarium jellyfish atau ubur-ubur, ada tuh di truk akuarium jenis dari ikan pari yang asalnya dari air tawar. Jenisnya adalah pari motoro. Nah, kenalan lagi, saya ada ikan pari tadi kita lihat sama-sama di sebelah sini. Ada biota hewan terlaut, ada dua tuh kita lihat. Ada biota hewan laut tuh, kakinya ada 4 jumlahnya, punya tempurung, punya rumah di atas tubuhnya. Kira-kira ada tahu nggak namanya hewan itu apa? Apa namanya? Kura-kura atau penyu? Penyu atau kura-kura? Namanya penyu, tepat sekali. Jadi bagi sahabat laut nih mungkin yang masih bilang ini adalah kura-kura besar, tadi masih kurang tepat ya. Karena ternyata penyu dan kura-kura adalah dua hewan yang berbeda. Tahu nggak bedanya penyu sama kura-kura? Kakinya kenapa? Ada nggak? Kenapa? Kakinya? Nah, bagus sekali. Perbedaannya dari bentuk kakinya ya. Yang pertama bisa kita lihat karena penyu sendiri memiliki bentuk kaki yang pipi, gepeng, mirip seperti kaki dayung, disebut sebagai kaki flipper. Sedangkan kura-kura pada bagian kakinya mereka berjari dan juga bercakar. Selain itu habitatnya nih, tempat tinggalnya juga berbeda karena penyu tinggalnya di air laut, di air asin. Sedangkan kura-kura mereka berasal dari perairan air tawar seperti sungai, danau ataupun rawa-rawa. Penyu dan kura-kura sama-sama bisa ke daratan. Tapi siapa yang disebut sebagai hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam? Kira-kira tahu nggak? Penyu atau kura-kura? Kura-kura penyu.
Tapi biasanya penyu akan ke daratan saat mereka akan menetaskan telur-telurnya. Tetapi penyu tidak meninggalkan telurnya. Mereka akan meninggalkan telurnya lalu kembali ke perairan air laut seperti itu. Sudah ada penyu, terus ada ikan pari, ada juga ikan-ikan kecil lainnya. Di sebelah sini ada biota ikan ya, warna siripnya kuning, jenisnya adalah ikan butana. Ada juga yang besar nih, warnanya silver, jenisnya adalah ikan kue gerong atau giant trevally, lebih dikenal sebagai ikan jiti. Selain itu ada juga biota dari salah satu terumbuan karang. Tuh dapat terlihat di bawah sini nih, ada nih lagi diem aja ikannya. Kira-kira ada yang tahu ini namanya ikan apa? Ikan kerapu. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Lepas sekali kita lihat nih. Ada ikan kerapu yang tinggal di akuarium utama Siwat Ancol. Ada jenis dari kerapu lumpur, ada kerapu kertang yang tinggal di akuarium utama. Nah, ikan kerapu ini merupakan salah satu biota yang biasanya memang seringkali ditemukan di area terumbuan karang, sahabat laut. Nah, kerennya biota ikan kerapu nih. Nah, di mana ikan kerapu ini? Oh, sudah. Oke, dikasih lambaian tangan sama penyelamnya. Bye-bye, kakak penyelam. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk penyelam Siwat Ancol. Hati-hati dalam air, kakak penyelam. Tuh, kita sama-sama ya, sahabat laut ya. Saya penyelam kami ini. Bye-bye. Sebenarnya penyelam kami ini makanannya sudah sedikit karena penyelam Siwat Ancol ini gak langsung naik ke atas akuarium, masih mau berkeliling kembali ke sepanjang akuarium utama tuh untuk berikan makan bagi biota-biota yang masih belum hadir pada pagi hari ini di akuarium utama Siwat Ancol. Jadi kalau bisa dari sahabat laut lihat ya, di akuarium utama ini juga ada biota ikan hiu. Jenisnya adalah black pepper reef shark atau ikan hiu sirip hitam. Dan sebenarnya saat ini ikan hiunya sudah masuk lagi ke dalam dari akuariumnya ya, karena penyelamnya pun masih akan berkeliling sepanjang akuarium utama Siwat Ancol. Dengan akhirnya penyelam kami ini berkeliling kembali, akhirnya sudah berakhir juga acara feeding show di akuarium utama Siwat Ancol. Sudah puas atau belum? Belum, karena belum semua dapat hadiah. Nantinya masih ada lagi acara feeding show selanjutnya ya, tepat pada pukul 11:45 di Shark Aquarium ikan hiu akan diberikan makan kembali ikan-ikan hiu terganas yang tinggal di akuarium Siwat Ancol. Karena saat ini sudah berakhir acara feeding show di akuarium utama, saat ini pengunjung dapat kembali beranjak, dapat kembali berkeliling Siwat Ancol dengan kembali memperhatikan barang-barang bawaannya. Jangan sampai ada yang terjatuh maupun sampai tertinggal dan juga tertukar di depan dari akuarium utama Siwat Ancol. Saya Citra mohon pamit undur diri, bila ada salah kata ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Apa itu? Masa kerang? Iya. Enggak, masa kerang? Enggak, Oke, sini. bentar, ini apa? Enggak tahu ah. Nih, ikan yang ini nih ya, yang banyak banget ya. Ini tuh baru Bukan yang gede-gede. Oh iya, yang itu loh deh, yang kalau ada musuh itu dia bakal ngumpet. Kita tahu. belut taman. Ada yang mau makan siang gratis? Makan ikan hiunya? Enggak ya, bercanda. Oke, jadi pengunjung nanti dalam waktu beberapa saat lagi, tepat pada pukul 11:45. Ada ya, Teteh? Langsungnya nih acara feeding show atau pemberian makan ikan di depan dari akuarium ikan hiu. Di mana nantinya kita akan kehadiran satu penyelam dan nantinya kakak penyelam kami ini akan masuk dan akan berdiri di atas peti box tersebut untuk menyuapi ikan hiunya secara satu persatu. Sebelum itu di sini kajian mau tanya, siapa yang di sini makannya masih disuapin? Banyak banget. Berarti kalau masih disuapin miripnya belum hadir. Pertama-tama perkenalkan nama saya Jihad dan di sini kajian adalah staff edukasi dari Siwat Ancol. Di sini nantinya kajian akan memberikan Jihad. sedikit informasi Tadi Kak mengenai Citra. kakak penyelamnya dan Apa, udah juga ada ya, Dek? ikan hiunya. Kita lihat tuh di atas sana sudah mulai ada tanda penyelam yang akan hadir
hadapan kita. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, telah hadir penyelamnya. Boleh kasih lambaian tangan. Halo, selamat siang kakak penyelam. Kita lihat ke pengunjung. Wah, ikan hiunya mereka mulai agresif karena mereka mulai mencium bau amis yang terdapatkan di dalam ember tersebut. Kita berkenalan nih. Saat ini yang sedang bertugas menyelam pada siang hari ini di dalam dari akuarium ikan hiu ini adalah Kak Amin. Kak Amin ini merupakan salah satu penyelam profesional yang terdapat di dalam Siwak Ancol. Dan kami informasikan kepada seluruh pengunjung Siwak Ancol, bagi pengunjung yang ingin mendokumentasikan dimohon untuk lampu kamera flash Anda dinonaktifkan. Karena ternyata lampu kamera flash tersebut ini dapat membuat ikan hiu kami terkejut dan akan membuat kakak penyelam kami dalam keadaan yang berbahaya. Lalu perkenalan kembali dengan penyelam Siwak Ancol, ini adalah Kak Amin. Kak Amin ini merupakan salah satu penyelam profesional yang terdapat di dalam dari Siwak Ancol. Dan kita lihat saat ini sahabat laut, Kak Amin saat ini kehadapan kita hadirnya dia tidak menggunakan kerangkeng, dimana kakak penyelam kami ini pakai baju selam khusus yang dinamakan dari Shark Suite, terbuat dari bahan stainless dengan berat bobot sekitar 15 kg. Jadi sabaran. Bajunya ini cukup berat nih untuk kita lihat. Ikan hiunya dia memasukkan kepalanya ke dalam ember. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih pengunjung, lanjut perkenalan kembali. Jadi Kak Amin ini hadirnya ke hadapan kita, dia pakai baju Shark Suite atau baju selam khusus dan dia membawakan satu buah ember. Ayo tahu di dalam ember itu isinya apa? Coba Ikan. Apa? Ikan, betul. Jadi potongan ikan tongkol dan juga potongan oktopus atau potongan gurita. Dimana penyelam kami ini membawakan makanannya sebanyak 10 kg dalam setiap satu kali pemberian makan ikan di depan dari akuarium ikan hiu. Lalu perkenalan kembali pengunjung, yang kita lihat ada satu penyelam saja, tetapi sebetulnya ada satu penyelam lagi yang berada di atas akuarium. Kakak penyelam yang berada di atas akuarium ini bertugas sebagai tim penyelamat ataupun tim rescue. Misal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka ternyata penyelam yang berada di atas akuarium ini akan turun untuk menyelamatkan kakak penyelam kami yang sedang bertugas menyelam pada siang hari ini. Oke, kita sudah selesai berkenalan dengan kakak penyelamnya. Sekarang kita mau berkenalan nih dengan ikan hiunya. Ada ikan hiu yang besar, ada ikan hiu yang kecil. Sahabat laut mau berkenalan dari hiu yang besar atau yang kecil dulu? Yang besar atau yang kecil? Besar. Kita berkenalan nih dengan hiu yang besar. Dia adalah jenis dari Jayanusha atau hiu perawat raksasa. Dimana hiu perawat raksasa ini memiliki sebutan nama lain sebagai hiu buto. Dan buto itu diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti besar atau raksasa. Ikan hiu buto ini tercatat sebagai danger shark atau ikan hiu terganas yang berada di dunia karena ternyata si hiu buto ini pernah tercatat menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Dan ternyata sahabat laut, pernah ada kejadian pahit yang dialami oleh salah satu penyelam dari Siwak Ancol, dimana kakak penyelam kami ini pernah ada yang mendapatkan 54 jahitan karena terhisap oleh ikan hiu buto tersebut. Jadi si ikan hiu buto ini selain dia punya ukuran tubuh yang besar, dia juga tercatat sebagai danger shark atau ikan hiu yang berbahaya karena mereka tercatat sebagai hiu terganas nomor urut terakhir atau nomor urut ke-32 dari 32 jenis spesies ikan hiu terganas yang berada di dunia. Ternyata pengunjung perlu diketahui di dunia ini memang tersebar dari ratusan lebih jenis ikan hiu, tetapi ternyata tidak semua ikan hiu itu ganas, karena yang tercatat sebagai hiu yang ganas itu hanya ada 32 jenis saja. Dan si hiu buto ini termasuk ikan hiu terganas nomor urut terakhir. Lanjut perkenalan kembali dengan fakta dari si hiu buto, di mana tadi pengunjung jika sudah berkeliling melihat ikan hiu ini nih atau hiu buto ini sebelum ada penyelam kami yang hadir, si hiu butonya ini ada yang lagi rebahan atau tiduran, betul ya?
Nah, ternyata hiu buto tersebut rebahan atau tiduran bukan karena dia lagi sakit atau lemes belum dikasih makan. Tapi hiu buto ini mereka tercatat sebagai jenis dari hewan nokturnal, di mana ternyata mereka akan lebih aktifnya hanya di malam hari saja. Terus kenapa Kak kok sekarang dia bangun? Kita perhatikan nih pengunjung. Hiu buto memiliki seperti taring atau kumis nih yang berada di samping kanan kiri dari mulutnya. Tapi itu bukan taring ataupun kumis, melainkan itu adalah semut barbel, di mana ternyata semut barbel itu berfungsi untuk mencium bau dari jarak kejauhan 6 sampai 7 km. Kata penyelamnya sudah selesai, boleh kasih lambaian tangan. Baik-baik kakak penyelam, terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita lihat pengunjung kakak penyelamnya sudah pamit, tapi kita belum berkenalan nih dengan ikan hiu yang kecil atau si hiu sirip hitam. Coba kalian mau tanya, mana yang lebih ganas? Hiu yang kecil atau hiu yang besar? Yang besar atau yang kecil? Jadi jawaban yang betulnya adalah si hiu yang kecil nih. Atau kecil. Walaupun ukuran tubuhnya lebih kecil, tapi ternyata dia jauh lebih ganas daripada hiu buto. Karena Plichyphrygma atau hiu sirip hitam merupakan ikan hiu terganas nomor urut ke-26. Kita lihat kakak penyelamnya sudah tidak ada. Tandanya pemberian makan ikan di depan dari akuarium ikan hiu sudah selesai. Terima kasih pengunjung atas waktu dan juga antusias Anda. Sebelum beranjak dimohon untuk selalu memperhatikan barang berharga bawaan Anda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Ikan hiu lembai-lembai, see you, bye-bye.